Ternyata banyak obat-obatan yang tidak hanya merusak ginjal, tetapi juga dapat merusak hati jika dikonsumsi berlebihan. Oleh karena itu, kali ini saya ingin berbagi informasi dengan kalian mengenai jenis-jenis obat yang bisa merusak hati. Yang pertama adalah parasetamol. Parasetamol adalah obat yang umum, sering diresepkan dokter yang digunakan untuk mengurangi demam dan menghilangkan nyeri, aman digunakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Saya dan keluarga saya sering menggunakan parasetamol ketika demam, bahkan anak-anak pun mengandalkannya. Namun, parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati melalui mekanisme intrinsik yang dipengaruhi oleh dosis yang besar. Ingat, dosis besar bukan berarti mengkonsumsi parasetamol 250 mg atau 500 mg akan langsung menyebabkan gagal hati. Ketika mengkonsumsi parasetamol dalam dosis besar dalam 24 jam, risiko kerusakan hati meningkat. Dosis maksimum parasetamol yang diperbolehkan adalah 4000 mg per hari. Mengkonsumsi parasetamol di atas dosis tersebut dalam satu hari dapat meningkatkan risiko kerusakan hati, karena organ hati adalah tempat utama metabolisme parasetamol. Di Amerika Serikat, parasetamol menjadi penyebab utama gagal hati akut akibat keracunan. Jadi, konsumsi parasetamol harus sesuai dosis untuk menghindari kerusakan hati. Yang kedua adalah vitamin A. Vitamin adalah vitamin yang larut dalam lemak, penting untuk daya tahan tubuh, fungsi penglihatan, dan fungsi reproduksi. Vitamin A juga bagus untuk anak-anak. Namun, kelebihan vitamin A dalam tubuh, misalnya akibat konsumsi suplemen yang berlebihan, dapat menyebabkan aktivasi dan pembesaran sel stelata di hati yang menyebabkan kerusakan jaringan hati. Jadi, konsumsi vitamin A dosis tinggi sebaiknya berdasarkan anjuran dokter, bukan asal-asalan, karena menganggap vitamin A bagus untuk tubuh. Yang ketiga adalah aspirin. Aspirin bekerja untuk mengurangi rasa nyeri, peradangan, dan demam. Aspirin juga aman dikonsumsi jika tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Aspirin dapat menyebabkan kerusakan hati intrinsik jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Dosis maksimum aspirin dalam 24 jam adalah 4000 mg. Jangan berpikir untuk menghilangkan nyeri dengan langsung mengkonsumsi 3000 mg atau 4000 mg aspirin per hari. Meskipun nyeri hilang, ini dapat menyebabkan kerusakan hati, jadi konsumsi aspirin harus sesuai dosis yang dianjurkan. Yang keempat adalah tetrasiklin. Tetrasiklin adalah antibiotik spektrum luas yang menghambat sintesis protein bakteri sehingga bakteri tidak dapat berkembang. Semua jenis tetrasiklin dapat menyebabkan penyakit perlemakan hati akut jika diberikan dalam dosis tinggi melalui intravena atau infus yang menyebabkan gangguan fungsi hati berat hingga kematian. Konsumsi tetrasiklin secara oral melebihi dosis 4000 mg per hari juga meningkatkan risiko kerusakan hati. Jadi, sebelum mengkonsumsi antibiotik, terutama jenis tetrasiklin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Selain 4 golongan obat di atas, ada beberapa jenis obat yang termasuk kategori idiosinkratik. Artinya, obat-obatan ini dapat merusak fungsi hati bukan tergantung dari dosis, tetapi tergantung pada bagaimana cara kalian mengkonsumsinya, kondisi tubuh kalian, lingkungan, dan kombinasi obat-obatan saat dikonsumsi. Biasanya obat-obatan ini ditandai dengan lambang K merah, artinya obat-obatan ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan tidak boleh dibeli bebas. Karena jika kalian tidak tahu mekanisme kerja dan efek sampingnya, obat-obatan tersebut bisa membahayakan tubuh, bukan menyembuhkan. Gejala yang timbul biasanya tidak langsung muncul, tetapi beberapa hari hingga beberapa minggu setelah mengkonsumsi obat-obatan. Gejala yang paling sering terjadi adalah warna kulit menjadi lebih kuning, mual muntah, nyeri pada area perut bagian atas, rasa tidak nyaman, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Ini tidak hanya berlaku pada obat-obatan kimia, tetapi juga obat-obatan herbal. Karena mekanisme kerjanya seringkali tidak diketahui, termasuk dosis maksimal dan interaksinya dengan tubuh. Jika kalian mengalami gejala seperti yang disebutkan setelah mengkonsumsi obat-obatan herbal dalam 24 hingga 72 jam setelahnya, sebaiknya hentikan konsumsi obat tersebut dan konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya.
Selain itu, obat-obatan juga dapat menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang dapat mengiritasi hati, seperti alkohol, rokok, kopi, dan teh. Ini sangat tidak disarankan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di tips kesehatan lainnya.